Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan Bu Eka Oktaviani di kelas 5 SD Negeri 05 Jarwai. Hari ini kita masuk ke tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran ke-1. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sistem peredaran darah manusia dan pantun. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Nah, apa saja organ peredaran darah manusia? Yang pertama adalah jantung dan yang kedua adalah pembuluh darah. Ayo kita amati gambar ini anak-anak. Ini adalah gambar tubuh manusia. Nah, ini adalah jantung. Nah, jantung ini terletak di rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung sebesar kepalan tangan pemiliknya ya. Jantung tersusun atas otot-otot jantung yang sangat kuat disebut miokardium. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian sehingga jantung berdenyut, mengembang dan mengempis. Ini adalah bagian-bagian jantung. Nah, ini gambarnya. Jantung terdiri dari serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Kemudian alat peredaran darah yang kedua adalah pembuluh darah. Ini adalah gambar pembuluh darah yang merah dan berwarna biru ini ya anak-anak. Nah, di sepanjang tubuh manusia ya, ini dia. Jadi kalau pembuluh darah ini kita sambungkan satu dengan yang lainnya maka sangatlah panjang. Pembuluh darah manusia ada dua. Yang pertama pembuluh nadi atau yang dikenal dengan arteri, membawa darah yang kaya oksigen keluar dari jantung pergi ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Yang kedua namanya pembuluh balik atau pembuluh vena, adalah pembuluh darah yang membawa darah kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis, dan berpori. Dalam pembuluh kapiler terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Ayo kita amati gambar skema peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia ada dua. Yang pertama peredaran darah kecil dan yang kedua peredaran darah besar. Nah, ini adalah yang Ibu tunjuk ini 4 bagian jantung. Ini adalah pembuluh kapiler di paru-paru, ini pembuluh kapiler di seluruh tubuh, dan yang berwarna merah ini adalah perjalanan darah yang mengandung gas oksigen, dan yang berwarna biru ini adalah perjalanan darah di tubuh manusia yang mengandung gas karbon dioksida. Peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan. Darah dari bilik kanan dipompa oleh jantung, melewati pembuluh arteri pulmonalis, tiba di pembuluh kapiler yang ada di paru-paru. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pembuluh vena dia mengandung gas karbon dioksida. Maksudnya darahnya mengikat gas karbon dioksida. Nah, gas karbon dioksida ini ditinggalkan di paru-paru, sedangkan gas oksigen yang kita hirup saat bernafas diikat oleh darah, kemudian masuk ke pembuluh vena pulmonalis menuju serambi kiri. Itulah yang disebut dengan peredaran darah kecil. Darah dari serambi kiri pergi ke bilik kiri melalui atau melewati sebuah katup. Jadi antara serambi kiri dan bilik kiri ini ada katup yang bisa membuka dan menutup. Peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri. Nah, darah ini mengandung gas oksigen dipompa oleh jantung melalui aorta terus ke pembuluh arteri yang ada di seluruh tubuh, tiba di pembuluh kapiler. Di pembuluh kapiler ini darah mengandung oksigen meninggalkan oksigen di seluruh tubuh dan mengikat gas karbon dioksida yang ada di seluruh tubuh masuk ke pembuluh vena dan kembali ke serambi kanan. Itulah yang disebut peredaran darah besar. Ini skema peredaran darah kecil dan darah besar ya anak-anak. Kita harus mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat. Rasa syukur tersebut dapat kita ungkapkan dengan berpantun. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Nah, dari pantun yang kita baca sebentar ini, kita dapat
menentukan ciri-ciri pantun. Yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris. Kedua, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ketiga, memiliki sampiran dan isi. Yang keempat, berirama ABAB. Yang kelima, setiap baris terdiri atas 4 sampai 6 kata. Ini ya sebuah pantun yang disebut satu bait ini dia terdiri dari 4 baris, 1, 2, 3, 4. Berirama ABAB. Irama ini dapat kita ambil dari bunyi vokal terakhir setiap baris seperti Uran. Kita istilahkan menjadi ABAB. 2 baris pertama pada pantun merupakan sampiran dan 2 baris terakhir pada pantun merupakan isi dari pantun. Demikianlah pembelajaran kita hari ini anak-anak. Silahkan kerjakan tugas berikut ini. Selamat Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-76. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.